Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Masih semangat Bapak Ibu? Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Apa ada yang sakit? Alhamdulillah. Oke, kalau nanti saya bilang semangat pagi Bapak Ibu, nanti silahkan bilang pagi luar biasa. Seperti itu ya Bapak Ibu? Oke. Semangat pagi luar biasa. Oke, terima kasih, beli aplaus dulu untuk Bapak Ibu yang luar biasa di sini. Oke, ada yang sudah kenal dengan saya Bapak Ibu? Belum. Oke. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oke. Jadi izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nama saya Wahyuni Trilestari. Bapak Ibu bisa memanggil saya Yuni. Di sini jabatan saya sebagai Widya Iswara Bapak Ibu. Widya Iswara ahli pertama. Nah, ini ada email dan nomor HP saya. Kalau ada nanti hal yang didiskusikan atau hal yang dipertanyakan, nanti Bapak Ibu silahkan menghubungi kontak saya ya Bapak Ibu. Oke. Nah, saya sudah memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sekarang Bapak Ibu perkenalan ya. Kan saya juga ingin mengetahui Bapak Ibu ya di sini. Oke, dimulai dari yang pertama, silahkan nama sama instansi, Ibu. Saya Ibu STY dari SD Zaman Banjarbaru. Oke, dari Banjarbaru ya, Ibu. Oke, selanjutnya. Saya Andreas dari SD 1 Martapura. Oke, Bapak Angga dari Martapura. Sudah semuanya ya? Sudah saling kenal berarti ya? Sudah. Oke. Selanjutnya, apa sih sebenarnya tujuan dan manfaat mengikuti pelatihan ini Bapak Ibu? Nah, kita kan mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam ya Bapak Ibu. Kurang lebih waktunya 4 hari. Ini hari pertama. Nah, untuk tujuannya di sini Bapak Ibu dapat menganalisis konsep dan kerangka kerja pembelajaran mendalam dengan baik. Untuk manfaatnya, meningkatkan kemampuan pendidik dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berpusat pada peserta didik. Oke, sebelum kita ke kegiatan inti, Bapak Ibu, kita membuat kesepakatan kelas ya. Kita sepakati. Ini saya sudah membuat 6 poin. Bapak Ibu nanti kalau ada yang kurang silahkan ditambahkan ya Bapak Ibu. Oke, yang pertama hadir tepat waktu. Kita masuk jam berapa Bapak Ibu di sini pelatihan? Jam 8. Berarti nanti maksimal jam 8 Bapak Ibu harus sudah datang ya? Siap. Siang jam berapa Bapak Ibu masuknya? Jam 2. Berarti nanti maksimal jam 2 juga harus datang. Oke. Sepakat semua Bapak Ibu? Oke, yang kedua, HP di silent. Sepakat? Sepakat. Agar tidak mengganggu ya Bapak Ibu. Yang ketiga, mendengarkan dengan empati ketika nanti ada peserta yang bertanya. Sepakat? Oke. Yang keempat, aktif berpartisipasi. Jadi nanti kegiatan ini akan terasa hidup, kelasnya akan terasa hidup. Sepakat Bapak Ibu? Oke. Yang kelima, hormati perbedaan. Kan setiap pendapat kadang ada perbedaan ya Bapak Ibu. Sepakat? Yang keenam, jaga kebersihan dan ketertiban. Ketika Bapak Ibu datang dalam keadaan bersih, pulang pun dalam keadaan bersih. Sepakat? Sepakat semua. Berarti 6 ini sepakat ya. Apakah ada yang mau ditambahkan? Cukup. Oke, kalau kita cukup, selanjutnya. Nah, untuk alur kegiatan pembelajarannya, ini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan 2 subtopik Bapak Ibu. Subtopik yang pertama, nanti alurnya, yaitu adalah curah pendapat, kemudian diskusi, di selanjutnya ada mempresentasikan hasil diskusi, yang keempat adalah penguatan terkait materi tersebut. Untuk subtopik yang kedua itu nanti Bapak Ibu melakukan diskusi. Habis diskusi nanti ada gallery walk. Yang terakhir adalah penguatan.
Ini adalah sedikit gambaran ya Bapak Ibu apa yang akan kita lakukan hari ini. Ada pertanyaan terlebih dahulu? Tidak, oke. Nah, untuk subtopik pertama, apa sih yang akan kita pelajari di pelatihan pembelajaran mendalam itu? Yaitu terkait konsep pembelajaran mendalam. Apa sih pembelajaran mendalam itu? Oke, ada pertanyaan terlebih dahulu? Tidak ada. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya ini gambarnya. Kalau dilihat dari gambar ini, Bapak Ibu bisa ceritakan kondisi terkait murid dalam proses pembelajarannya itu seperti apa Bapak Ibu? Oke, silahkan Ibu Jana. Ada yang sedang membaca, ada yang sedang bercerita, ada yang melamun, ada yang lihat pekerjaan temannya, dan macam-macam. Oh, banyak ya berarti? Banyak. Oke, ada yang lain? Selain yang disebutkan Ibu Jana? Oh, mengobrol ya. Jadi kegiatannya macam-macam. Nah, kalau kita lihat ya Bapak Ibu, ini adalah kondisi di mana murid itu bersekolah tetapi tidak belajar. Kenapa? Karena minim keterlibatan murid dalam proses pembelajaran. Murid kurang diajak untuk berkomunikasi. Seperti itu. Oke, sekarang diskusi. Kita membuat kelompok ya Bapak Ibu. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Oke, sekarang tugasnya Bapak Ibu scan atau pindai, kemudian dikerjakan nanti soal diskusinya, soal ini dalam bentuk studi kasus, ada di dalam Padlet. Sudah? Waktunya 10 menit cukup ya Bapak Ibu? Oke, silahkan. Apakah ada kendala Ibu? Enggak ada. Enggak ada. Adakah kendala? Tidak ada, Bu. Oh, enggak ada. Oke, sudah Bapak Ibu? Sudah. Oke, kita lihat ya Bapak Ibu. Oke, dari kelompok 1. Bisa dibacakan Ibu Sulis? Yang kelompok 1. Nggih, hasil dari diskusi tadi. Pembelajaran tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pembelajaran mendalam. Oke. Kelompok 2? Ya, silakan. Pembelajaran tersebut belum mencerminkan pembelajaran mendalam secara utuh. Oke, kalau kita lihat ya Bapak Ibu, baik dari kelompok 1 maupun kelompok 2 itu sepakat bahwa dari soal studi kasus itu belum mencerminkan pembelajaran mendalam ya. Oke, kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, murid itu cuma diminta untuk mendengarkan, diminta untuk mencatat, kemudian mengerjakan soal, walaupun nilainya murid itu lebih 90% itu lebih dari KKM. Tetapi ketika ada masalah dalam kehidupan sehari-hari, murid itu belum bisa menerapkan apa yang diperoleh dalam proses pembelajaran itu ke dalam kehidupan sehari-harinya. Kontekstual seperti itu. Oke, dari soal diskusi ini apa ada yang perlu ditanyakan? Oke, silahkan Ibu. Izin Bu bertanya, apakah pembelajaran mendalam itu sama dengan kurikulum baru ya Bu? Oke, terima kasih. Beri aplaus dulu Bapak Ibu untuk pertanyaan yang luar biasa dari Ibu Jana. Nah, pembelajaran mendalam ini pertanyaan dimanapun Bapak Ibu sebenarnya. Apakah termasuk kurikulum baru? Nah, kurikulum kita Bapak Ibu masih sama, yaitu kita menggunakan kurikulum KTSP sama kurikulum K13. Jadi 2 kurikulum itu Bapak Ibu. Di mana pembelajaran mendalam ini adalah sebuah, ini Bapak Ibu, pendekatan Bapak Ibu. Jadi bukan sebuah kurikulum ya Bapak Ibu. Nah, pembelajaran mendalam ini adalah pendekatan yang memuliakan. Memuliakan itu apa Bapak Ibu? Ini kan di bold ya, berarti kan ada titik poinnya. Nah, memuliakan itu saling menghormati, saling menghargai, baik antara murid dengan guru, guru dengan murid, guru dengan kepala sekolah, maupun semua warga yang ada di dalam sekolah tersebut Bapak Ibu. Nah,
Nanti Bapak Ibu dalam proses pembelajaran maupun dalam suasana belajar, silahkan Bapak Ibu menciptakan suasana yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Melalui apa? Melalui 4O Bapak Ibu. Olah pikir, olah rasa, olah hati, dan olahraga. Keempatnya ini nanti Bapak Ibu silahkan melalui secara holistik dan terpadu, secara menyeluruh Bapak Ibu. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, subtopik pertama selesai. Apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada. Nah, berarti bisa menerapkan konsep dari PM ke dalam kehidupan saat pembelajaran nanti ya Bapak Ibu? Bisa insya Allah. Oke. Kita ke subtopik yang kedua, yaitu adalah dimensi profil lulusan. Oke, DPL, dimensi profil lulusan apa sih? Nah, dulu kemarin kita mempelajari adalah profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Nah, ini hampir sama, cuma bertambah pada kesehatan dan komunikasi Bapak Ibu, hampir sama. Ini adalah tujuannya nanti Bapak Ibu harus Bapak Ibu capai ketika dalam jenjang tersebut. Misalkan ini kan di SD ya Bapak Ibu, di SD. Nah, goal tujuannya ini dari dimensi profil lulusan ini nanti Bapak Ibu capai ketika dalam 6 tahun Bapak Ibu. Jadi ke-8 ini nanti dicapai dalam 6 tahun. Bukan hanya dalam 1 semester ya. Kalau dalam 1 semester kan susah ya Bapak Ibu. Oke. Apa saja itu bisa dibaca? Izin Ibu Desi. Oke, terima kasih Ibu Desi. Aplaus dulu Bapak Ibu. Oke, sekarang kita diskusi lagi Bapak Ibu. Nah, diskusinya nanti Bapak Ibu ini ulun undi dulu ya. Oke, untuk kelompok 1 mendapatkan kolaborasi. Untuk kelompok 2 mendapatkan kelompok 1 kolaborasi, kelompok 2 kemandirian. Oke. Kolaborasi, silahkan. Silahkan. Sudah, Bapak Ibu, silahkan ditempel kalau sudah. Oke, kalau sudah silahkan Bapak Ibu bergantian. Oke, silahkan bergantian, bertukar. Oke, sudah. Silahkan kembali Bapak Ibu. Silahkan kembali. Oke, kalau kolaborasi tadi? Kolaborasi berarti kelompok 2 ya. Tadi apa Bapak Ibu? Diskusi kelompok. Oh, diskusi kelompok. Kemandirian? Penugasan mandiri. Penugasan mandiri. Nah, nanti Bapak Ibu aktivitas itu nanti harus terlihat ketika dalam kegiatan inti. Jadi dilihatkan seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, ini untuk kesimpulannya. Apakah ada pertanyaan sebelum ke kesimpulan? Tidak ada. Bisa kita baca untuk kelompok 1? Apa kesimpulannya? Silahkan Ibu Jana. Oke, kelompok 2 silahkan. Beberapa dimensi profil lulusan jadi kompetensi yang perlu dikembangkan melalui pembelajaran. Oke, terima kasih. Selanjutnya silahkan pindah evaluasinya Bapak Ibu. Sudah ya?
Oke, hasilnya, oh sudah keluar semuanya hasilnya Bapak Ibu, nanti akan digunakan untuk penilaian Bapak Ibu. Nah, umpan baliknya silahkan. Oke, sudah ya. Hasilnya seperti ini. Wah, rasanya banyak yang termotivasi. Kemudian hal baru mengetahui tentang PM dan DPL. Nah, untuk modulnya nanti bisa dipelajari di rumah ya Bapak Ibu, silahkan dipindai. Sudah? Sudah. Nah, satu quotes dari saya Bapak Ibu sebelum kita akhiri, yaitu perubahan besar dalam pendidikan dimulai dari guru yang terus belajar, bertumbuh, dan berani menghadirkan pembelajaran yang lebih bermakna. Semoga nanti Bapak Ibu di satuan pendidikan bisa menerapkan PM ya Bapak Ibu. Terima kasih. Ulun akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.